Melihat ketulusan anak-anaknya, Nenek Surti merasa hatinya perlahan-lahan melunak. Ia mengangguk, lalu memegang tangan ketiganya. Baiklah, anak-anak, kita tidak bisa mengubah masa lalu, tapi kita bisa memperbaiki masa depan. Aku akan menerima kalian kembali, tetapi kalian harus belajar menghargai apa yang benar-benar penting dalam hidup: keluarga, cinta, dan tanggung jawab. Ia tersenyum tipis, dan anak-anaknya merasa seperti diberi kesempatan kedua yang sangat berharga. Hari-hari berikutnya menjadi masa pemulihan bagi keluarga Nenek Surti. Anak-anaknya membantu memperbaiki pondok kecilnya, menanam tanaman di sekitar rumah, dan bahkan belajar mencari makanan di hutan bersama Putih. Mereka mulai merasakan kedamaian yang sebelumnya tidak pernah mereka kenal di kota. Putih, dengan kehadirannya yang megah namun lembut, menjadi simbol dari hubungan baru yang sedang mereka bangun. Di tengah alam, jauh dari kehidupan penuh ambisi, keluarga itu menemukan kembali arti kasih sayang dan kebersamaan yang sesungguhnya. Hari-hari di desa bersama Nenek Surti menjadi perjalanan penebusan yang nyata bagi Sari, Tono, dan Joko. Mereka mulai merasakan beratnya hidup yang dulu dihadapi ibu mereka sendirian. Setiap pagi, mereka membantu Nenek Surti mengumpulkan kayu bakar, mencari buah-buahan, dan membersihkan pondok kecil itu. Kehidupan yang sederhana namun penuh makna membuat mereka mulai menyadari bahwa kebahagiaan tidak terletak pada harta benda, tetapi pada kebersamaan dan rasa saling peduli. Suatu hari, Joko, yang masih lemah karena penyakitnya, jatuh pingsan saat membantu Nenek Surti di ladang kecil dekat pondok. Sari dan Tono segera panik, tetapi Nenek Surti tetap tenang. Ia merawat Joko dengan dedaunan obat yang ia pelajari dari hutan, sambil memberikan semangat kepada kedua anak lainnya. Anak-anak, inilah kehidupan. Kita harus saling menjaga, saling menguatkan. Apa yang ibu lakukan untuk kalian dulu, kini giliran kalian melakukannya untuk saudara kalian, katanya lembut. Kata-kata itu mengajarkan mereka pentingnya tanggung jawab dalam keluarga. Sari dan Tono bekerja lebih keras untuk membantu pemulihan Joko. Sari, yang dulu egois, kini rela mengorbankan waktu dan tenaganya untuk memastikan adiknya mendapat makanan dan istirahat yang cukup. Tono, meskipun sering berbuat kesalahan di masa lalu, menunjukkan keberanian dengan mencari obat-obatan herbal dari hutan bersama Putih. Perubahan mereka membuat Nenek Surti bangga dan terharu. Ia mulai melihat bahwa anak-anaknya tidak hanya meminta maaf, tetapi juga benar-benar berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Perjalanan itu tidak hanya menyembuhkan hubungan mereka sebagai keluarga, tetapi juga memberikan arti baru bagi hidup mereka. Di desa kecil itu, mereka menemukan kedamaian yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya. Putih menjadi penjaga sekaligus sahabat bagi mereka semua, simbol kekuatan dan kasih sayang yang tidak pernah pudar. Di bawah naungan pohon-pohon tinggi di hutan dan di tengah kesederhanaan desa, keluarga yang dulu hancur kini kembali bersatu. Mereka belajar bahwa cinta dan pengampunan adalah fondasi terkuat dalam kehidupan, dan dari situ, mereka membangun hari-hari baru yang penuh harapan. Seiring waktu, kehidupan keluarga Nenek Surti di desa kecil itu menjadi harmonis. Anak-anaknya, yang dulu terpisah oleh keserakahan dan egoisme, kini saling mendukung dan bekerja sama. Sari, Tono, dan Joko belajar banyak dari Nenek Surti tentang pentingnya ketulusan, kerja keras, dan saling pengertian. Setiap hari mereka tidak hanya membantu Nenek Surti, tetapi juga ikut berkontribusi dalam kehidupan warga desa. Mereka merasa bahwa ini adalah bagian dari cara mereka menebus kesalahan masa lalu. Putih, yang kini menjadi bagian dari keluarga mereka, tetap setia melindungi dan membantu. Tubuhnya yang besar dan kekuatannya yang luar biasa menjadi aset penting tidak hanya untuk keluarga Nenek Surti, tetapi juga untuk desa. Di malam-malam yang tenang, keluarga itu sering berkumpul di sekitar api unggun kecil, berbagi cerita dan tawa, sesuatu yang dulu tidak pernah mereka lakukan. Dalam kesederhanaan, mereka menemukan makna sejati dari cinta dan kebahagiaan. Nenek Surti akhirnya merasa bahwa perjalanan hidupnya, meskipun penuh luka, membawa keajaiban yang mengubah segalanya. Hari-hari terus berlalu, dan keluarga Nenek Surti semakin menyatu dengan kehidupan di desa.
Mereka telah menemukan ritme baru yang memberikan kedamaian bagi semua. Anak-anaknya yang dulu sibuk mengejar ambisi kosong, kini merasa bahagia menjalani kehidupan yang sederhana dan penuh makna. Desa itu menjadi tempat mereka belajar kembali tentang cinta tanpa syarat, kerjasama, dan pentingnya keluarga. Mereka merasa bersyukur memiliki kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan masa lalu. Di tengah kebersamaan itu, Nenek Surti sering memandang Putih dengan penuh rasa syukur. Macan putih raksasa itu tidak hanya menjadi penjaga, tetapi juga simbol kasih dan kekuatan yang menyatukan keluarganya kembali. Saat malam tiba, di bawah langit berbintang, Nenek Surti berdoa dalam hati, memohon agar kebahagiaan yang telah mereka temukan ini tetap bertahan. Ia tahu hidup mereka tidak sempurna, tetapi ia percaya bahwa cinta dan pengampunan telah memberi mereka awal yang baru. Kini, ia merasa bahwa perjalanan hidupnya telah mencapai titik terang, di mana ia akhirnya menemukan kedamaian dan cinta sejati bersama keluarga yang telah berubah dan kembali menjadi miliknya. Di desa kecil yang tenang, Nenek Surti akhirnya menemukan kembali makna kebahagiaan sejati bersama anak-anaknya yang telah berubah dan Putih, penjaga setianya. Perjalanan panjangnya, dari penderitaan di jalanan kota hingga kedamaian di hutan, menjadi bukti bahwa cinta dan pengampunan dapat menyembuhkan luka terdalam. Kehidupan baru mereka diisi dengan kesederhanaan, kerjasama, dan kasih sayang yang tulus, sesuatu yang tidak pernah mereka hargai sebelumnya. Di bawah langit berbintang dan di antara gemericik air sungai, keluarga itu menjalani hari-hari dengan rasa syukur, meninggalkan masa lalu yang kelam untuk melangkah menuju masa depan yang penuh harapan. Cerita ini mengajarkan bahwa keserakahan dan egoisme hanya membawa kehancuran, sementara cinta dan pengampunan memiliki kekuatan untuk menyatukan kembali yang terpecah. Jangan pernah melupakan nilai keluarga, karena keluarga adalah tempat kita berasal dan kembali, bahkan dalam kesulitan terbesar. Seorang ibu memiliki cinta yang tak terhingga, tetapi jangan pernah menyalahgunakan kasihnya, karena penyesalan sering datang terlambat. Dan akhirnya, Tuhan selalu memberikan jalan bagi mereka yang mau bertahan dan belajar dari kesulitan, meskipun jalan itu seringkali tidak terduga. Tetaplah percaya pada cinta, harapan, dan kekuatan untuk berubah menjadi lebih baik. Namun, Nenek Surti tidak hanya memberikan bantuan materi kepada warga. Ia juga memberikan teladan tentang kasih sayang dan pengorbanan. Banyak perempuan desa yang mulai mendatanginya untuk meminta nasihat, terutama tentang menghadapi kehidupan yang sulit. "Aku tidak punya apa-apa lagi selain cinta untuk diberikan," kata Nenek Surti suatu hari kepada seorang ibu muda yang menangis. "Tapi itu cukup, karena cinta selalu membawa kita ke jalan yang benar." Kata-kata itu menyentuh hati banyak orang di desa, membuat mereka semakin menghormati Nenek Surti. Seiring berjalannya waktu, Nenek Surti merasa bahwa ia tidak lagi hanya seorang tamu di desa itu, tetapi seorang bagian penting dari kehidupan mereka. Kehidupan sederhana di desa memberinya kedamaian yang selama ini ia cari, dan kehadiran Putih adalah anugerah besar yang membuat segalanya terasa mungkin. Di setiap senyum warga desa, di setiap tawa anak-anak yang bermain dengan Putih, Nenek Surti menemukan cinta yang tulus dan komunitas yang akhirnya membuatnya merasa berarti lagi. Hutan dan desa ini, bersama dengan Putih, telah memberinya kehidupan baru yang tak pernah ia bayangkan. Di kota, kehidupan anak-anak Nenek Surti mulai berubah drastis. Setelah menjual rumah dan membagi warisan, mereka berpikir hidup mereka akan menjadi lebih baik. Namun, satu persatu masalah mulai muncul. Sari, anak sulung, kehilangan pekerjaannya karena dianggap tidak kompeten. Tono, anak bungsu, menghadapi kebangkrutan dalam usahanya akibat keputusan-keputusan buruk. Joko, yang selama ini netral, menderita penyakit yang membuat tubuhnya semakin lemah. Meski sudah pergi ke berbagai dokter, penyakit itu tak kunjung sembuh, dan kondisinya semakin memburuk. Ketiga anak itu mulai merasakan penderitaan yang terus menghantui mereka. Di malam-malam yang sunyi, bayangan wajah ibu mereka sering muncul dalam mimpi. Mereka teringat bagaimana mereka memperlakukan Nenek Surti dengan dingin dan kejam, bahkan tega mengusirnya dari rumah. Sari, yang dulu merasa berhak atas semua harta, mulai menyadari bahwa harta itu tidak membawa kebahagiaan, hanya kehancuran.
Ketiganya mulai percaya bahwa apa yang mereka alami adalah karma atas perbuatan mereka terhadap ibu mereka. Dalam keputusasaan, mereka mencari tahu keberadaan Nenek Surti. Mereka mendapatkan kabar dari seorang pedagang yang pernah melintas bahwa Nenek Surti tinggal di sebuah desa kecil di tepi hutan bersama seekor macan putih raksasa. Meski tubuh mereka lemah, mereka memutuskan untuk mencari ibu mereka. Mereka percaya bahwa satu-satunya cara untuk menyembuhkan diri mereka adalah meminta maaf dengan tulus kepada sang ibu, yang selama ini mereka abaikan. Perjalanan menuju desa itu tidak mudah, tetapi mereka tahu bahwa hanya dengan bertemu Nenek Surti, mereka bisa menemukan kedamaian dan pengampunan. Ketiga anak Nenek Surti akhirnya tiba di desa setelah perjalanan panjang yang penuh kesulitan. Tubuh mereka terlihat kurus dan lemah, menunjukkan penderitaan yang telah mereka alami. Penduduk desa, yang sudah akrab dengan cerita Nenek Surti dan Putih, segera mengenali mereka sebagai anak-anak yang pernah meninggalkannya. Warga desa memandang mereka dengan sikap dingin, tetapi tetap memberi mereka air dan makanan. "Kami ingin bertemu ibu kami," kata Sari dengan suara bergetar. "Kami tahu kami telah salah." Pak Mantri, tetua desa, membawa kabar itu kepada Nenek Surti, yang sedang berada di pondok kecilnya bersama Putih. Ketika mendengar bahwa anak-anaknya datang, Nenek Surti merasa hatinya bergetar. Ia tidak bisa menahan perasaan campur aduk antara rindu, marah, dan kecewa. Namun, naluri keibuannya mengalahkan segalanya. "Bawa mereka ke sini," katanya pelan. Putih, yang berada di sampingnya, tampak tenang tetapi tetap waspada, seolah mengerti bahwa pertemuan ini akan menjadi momen penting. Ketika Sari, Tono, dan Joko melihat Nenek Surti, mereka jatuh berlutut di depannya. Air mata mengalir deras dari mata mereka. "Ibu, maafkan kami," kata Sari dengan suara serak. "Kami terlalu tamak dan egois. Kami tidak pernah memikirkan perasaan ibu. Kami sadar, semua ini adalah akibat dari perbuatan kami." Tono dan Joko mengangguk, tidak mampu berkata-kata karena tangis mereka terlalu hebat. Mereka tahu bahwa mereka tidak pantas meminta pengampunan, tetapi mereka berharap ibunya memiliki hati yang cukup besar untuk memaafkan. Nenek Surti terdiam lama, memandangi wajah anak-anaknya yang tampak begitu berbeda dari terakhir kali ia melihat mereka. Tubuh mereka lemah, dan wajah mereka dipenuhi penyesalan yang mendalam. Dalam hati, ia tahu bahwa anak-anaknya telah mendapat pelajaran berharga dari penderitaan mereka. Dengan perlahan, ia mendekat dan memegang tangan mereka. "Anak-anak, kalian telah melukai hati ibu dengan sangat dalam. Tapi sebagai seorang ibu, aku tidak pernah berhenti mendoakan kalian, bahkan di saat kalian meninggalkanku." Tangis anak-anaknya semakin keras mendengar kata-kata itu. Mereka memeluk Nenek Surti dengan erat, seolah takut kehilangan lagi. Putih, yang duduk tidak jauh dari mereka, memperhatikan dengan mata yang lembut. Bahkan makhluk besar itu seakan memahami pentingnya momen ini. Penduduk desa, yang menyaksikan dari kejauhan, merasa terharu melihat bagaimana kasih seorang ibu mampu mengatasi luka yang begitu dalam. Hari itu, keluarga yang terpecah kembali menemukan satu sama lain, meski perjalanan menuju pemulihan masih panjang. Setelah pertemuan penuh air mata itu, Nenek Surti membawa anak-anaknya ke pondok kecilnya. Di sana, ia menyuruh mereka duduk di lantai beralaskan tikar tua. Putih, yang selalu berada di dekat Nenek Surti, duduk di sudut pondok dengan tenang, memerhatikan setiap gerakan anak-anak itu. Aura macan putih yang besar itu membuat ketiganya merasa canggung, tetapi mereka tahu bahwa Putih adalah bagian penting dari hidup ibu mereka sekarang. Nenek Surti mulai berbicara, dengan nada suara yang tenang tetapi penuh emosi. "Anak-anakku, aku tidak akan berkata bahwa ibu tidak pernah marah atau sakit hati. Apa yang kalian lakukan dulu adalah luka yang sulit untuk dilupakan. Namun, sebagai seorang ibu, ibu juga tahu bahwa semua orang bisa berubah. Hari ini, kalian datang dengan hati yang penuh penyesalan, dan itu adalah langkah besar. Tapi penyesalan saja tidak cukup. Kalian harus membuktikan bahwa kalian telah belajar dari kesalahan kalian." Sari, yang merasa sebagai anak paling bertanggung jawab, menunduk sambil mengangguk.
Kami akan membuktikannya. Bu, kami tidak hanya datang untuk meminta maaf, tapi juga untuk memperbaiki kesalahan kami. Kami ingin mengurus ibu, menjaga ibu, dan memastikan bahwa ibu tidak akan pernah merasa sendirian lagi. Suaranya pecah di tengah kalimat, dan air mata kembali membasahi wajahnya. Tono dan Joko ikut berbicara, menjanjikan hal yang sama. Mereka berjanji untuk menjadi anak-anak yang lebih baik, yang penuh kasih sayang seperti ibu mereka pernah mengajarkan. Putih tidak hanya tumbuh secara fisik, tetapi juga semakin menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Ia mampu memahami isyarat dan kata-kata sederhana yang diajarkan Nenek Surti. Ketika Nenek Surti mencari makanan atau air, Putih sering membantu, bahkan mampu menemukan buah-buahan dan ikan yang sulit dijangkau. Dalam perjalanan mereka, Putih juga sering menjaga jarak dari binatang liar lainnya, memastikan bahwa mereka tidak mendekati Nenek Surti. Kehadiran Putih membuat Nenek Surti merasa jauh lebih aman dan percaya diri di tengah hutan yang luas dan misterius. Namun, perubahan Putih juga menarik perhatian penghuni hutan lainnya. Beberapa hewan mulai menghindari mereka, menyadari kehadiran Putih yang kini menjadi penguasa baru di hutan. Meskipun begitu, Putih tetap setia pada Nenek Surti, menjaga setiap langkahnya dengan penuh perhatian. Nenek Surti merasa bahwa hubungan mereka adalah keajaiban yang diberikan Tuhan. Dalam kesulitan hidupnya, Putih hadir sebagai harapan dan pelipur lara yang membantunya menemukan makna baru dalam hidup. Kini, ia merasa bahwa meskipun ia telah kehilangan keluarganya, ia memiliki Putih yang menjadi teman sejati dan keluarga sejatinya. Dengan Putih yang kini telah tumbuh menjadi raksasa, kehidupan Nenek Surti di hutan menjadi lebih stabil. Mereka mulai membangun pola hidup yang teratur. Setiap pagi, Putih menemani Nenek Surti mencari buah-buahan dan akar-akaran, sementara Putih berburu ikan di sungai dengan lincah. Meski hidup mereka sederhana, kebersamaan itu memberikan rasa cukup yang luar biasa bagi Nenek Surti. Hutan yang awalnya terasa sunyi dan menakutkan kini menjadi tempat yang hangat dan penuh kehidupan. Putih mulai memperlihatkan sisi pelindungnya yang luar biasa. Saat Nenek Surti sedang mencari kayu untuk membuat api, seekor beruang besar muncul di dekat mereka. Namun, dengan satu geraman keras dari Putih, beruang itu mundur tanpa perlawanan. Nenek Surti takjub melihat bagaimana Putih, meskipun sudah menjadi penguasa hutan, tidak pernah menyakiti makhluk lain tanpa alasan. Ia selalu menjaga keseimbangan, seolah memahami bahwa kekuatan besar harus digunakan dengan bijak. Putih menjadi simbol kekuatan dan kasih sayang dalam kehidupan baru Nenek Surti. Di malam hari, ketika bintang-bintang memenuhi langit, Nenek Surti sering merenung sambil berbicara dengan Putih. Putih, kau tahu, aku tak pernah menyangka hidupku akan berubah seperti ini. Awalnya aku merasa hancur, ditinggalkan oleh anak-anakku. Tapi, kau datang dan memberiku alasan untuk bertahan. Tuhan pasti punya rencana untuk kita, katanya sambil mengelus bulu Putih yang lembut itu. Putih selalu mendengarkan, duduk tenang di samping Nenek Surti, memberikan rasa damai yang tak tergantikan. Waktu terus berlalu, dan mereka semakin akrab dengan lingkungan hutan. Nenek Surti mulai membangun pondok kecil dari ranting dan dedaunan yang mereka kumpulkan bersama. Pondok itu sederhana tetapi kokoh, menjadi tempat mereka berlindung dari hujan dan angin malam. Dengan bantuan Putih, kehidupan baru mereka terasa lebih ringan. Bagi Nenek Surti, Putih bukan sekadar teman atau pelindung, tetapi juga keluarga yang sejati. Ia tidak lagi merasa sendirian, karena kehadiran Putih mengisi kekosongan dalam hatinya, memberikan arti pada hari-harinya yang dulu terasa hampa. Suatu pagi, Nenek Surti dan Putih berjalan lebih jauh dari biasanya. Mereka menyusuri aliran sungai yang membentang di tengah hutan. Udara terasa segar, dan suara gemericik air memberi mereka rasa tenang. Namun, di kejauhan, Nenek Surti mulai melihat jejak kaki manusia di sepanjang tepi sungai. Perasaan penasaran mendorongnya untuk mengikuti jejak itu, hingga akhirnya ia menemukan sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara pepohonan. Kedatangan mereka di desa itu langsung menarik perhatian warga. Tubuh Putih yang besar dan gagah membuat beberapa orang ketakutan. Anak-anak kecil bersembunyi di balik kaki orang tua mereka,
sementara para lelaki dewasa menghunus alat-alat tajam seperti tombak dan parang untuk berjaga-jaga. Nenek Surti segera melangkah ke depan, mencoba menenangkan mereka. "Jangan takut, dia tidak akan menyakiti siapapun. Putih adalah teman saya," katanya dengan suara lembut. Namun, kehadiran Putih tetap membuat warga waspada. Butuh waktu lama bagi Nenek Surti untuk meyakinkan penduduk desa bahwa Putih tidak berbahaya. Perlahan, warga mulai menerima kehadiran mereka setelah melihat betapa patuh dan lembutnya Putih di sekitar Nenek Surti. Seorang tetua desa, Pak Mantri, bahkan mendekati Nenek Surti dan mendengarkan kisahnya. Ia terharu mendengar bagaimana Nenek Surti dan Putih bertahan hidup di hutan. "Kamu memiliki keberanian yang luar biasa, Bu. Mungkin kehadiran kalian di sini adalah takdir," katanya. Seiring waktu, hubungan antara Nenek Surti, Putih, dan warga desa semakin erat. Putih membantu penduduk dengan mengangkut kayu atau menjaga ladang dari binatang buas, sementara Nenek Surti berbagi pengetahuan tentang tumbuhan hutan yang bisa digunakan sebagai obat. Kehadiran mereka membawa perubahan besar bagi desa kecil itu. Bagi Nenek Surti, desa ini adalah tempat baru yang memberikan arti pada hidupnya. Ia menemukan komunitas yang menerima dirinya apa adanya, sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan dari keluarganya sendiri. Di tengah desa yang sederhana, ia merasa menemukan rumah baru, dan Putih menjadi bagian tak terpisahkan dari kebahagiaan itu. Hari-hari Nenek Surti dan Putih di desa kecil itu diisi dengan kebersamaan yang penuh makna. Nenek Surti mulai merasa seperti bagian dari komunitas, meskipun awalnya ia hanya tamu yang datang bersama makhluk luar biasa seperti Putih. Setiap pagi, ia membantu warga desa dengan menanam tanaman obat yang dia pelajari dari hutan, sementara Putih mengangkut kayu untuk membangun rumah atau menjaga ladang dari gangguan binatang liar. Kehadiran mereka memberikan rasa aman dan nyaman bagi warga desa, yang sebelumnya hidup dalam ketakutan menghadapi serangan binatang buas. Putih kini menjadi bagian penting dari kehidupan desa. Ia sering membantu membawa hasil panen dari ladang ke rumah warga, bahkan terkadang menemani anak-anak bermain di sekitar desa. Anak-anak yang awalnya takut, kini tak lagi ragu untuk mendekati Putih. Mereka sering memeluk bulu tebalnya atau bermain lempar ranting, dan Putih selalu menjawab dengan kelembutan. "Dia seperti penjaga desa," kata salah satu warga, mengakui betapa besarnya kontribusi Putih bagi mereka.